kalau di mimbar tulisan Al-Ikhlasnya masuk. Mau promosi masjidnya bukan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami cintai, kami muliakan para alim ulama, para kiai, para cendekiawan, wabil khusus yang tadi memberikan partai pembukaan, Ustadz Heri Kustanto, semoga beliau diberikan umur panjang, dimudahkan dalam kegiatan dakwahnya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas BSD, Bapak Insinyur Haji Lekotwi Harjono, Pembina Yayasan Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Ratmono, dan juga penyelenggara majelis ini, Ketua Presidium Forum Masjid Mushola BSD Pak Budi, Bapak Slamet Budianto, juga Pak Camat yang kami hormati, Camat Serpong ya, Bapak Dr. Andes Saifuddin, dan seluruh jamaah yang hadir di dalam majelis S3 yang tanpa ijazah ini ya. Lulus. Jadi S3-nya, S3 ini saya catat tadi, Safari Sabtu Subuh. Alhamdulillah, saya senang sekali, bersyukur sekali, alhamdulillah bisa tiba di sini. Kira-kira 2 bulan yang lalu ya Pak, 2 bulan lalu kita silaturahmi di rumah, dan saya bilang insya Allah nanti sampai lagi ke BSD, dan 2 pekan lalu sempat Jumatan di Al-Aqsa, bukan Al-Aqsa sana ya, Al-Aqsa Latinos. Jadi alhamdulillah bersyukur bisa kembali ke BSD, dan tadi pada pembukaan itu pada pakai pantun. Saya boleh pakai pantun juga ya? Boleh ya pakai pantun ya? Pagi-pagi memetik buah delima, dibawa pulang dalam keranjang rotan. Di Masjid Al-Ikhlas kita bersama, suguhan berkah penuh keimanan. Ini sesudah mendengarkan Ustadz Heri tadi, ada tambahan pantun. Beliau ini Masya Allah walaupun singkat, tapi tadi pesan-pesannya, wabil khusus doanya, kita aminkan Insya Allah jadi penguat perjuangan kita ke depannya. Ke pasar beli ikan teri, pulangnya malah bawa pepaya. Di Masjid Al-Ikhlas hati berseri, ngantuk hilang dengan ceramah ustadznya. Jadi saya pun merasa bersyukur, kita saling mencintai. Kalau tadi disampaikan seperti Mbah Surip itu pernah mengatakan I love you full. Saya usul Ustaz, kalau boleh I love you almost full. Kenapa? Beri ruang untuk cinta berkembang. Kalau sudah full nanti tidak bisa tumbuh lagi, penuh. Beri cinta untuk berkembang. Tapi alhamdulillah Safari Sabtu Subuh ini Masya Allah
Saya mendengar ceritanya ada 77 masjid. Jadi kalau 1 tahun 52 pekan, 52 Sabtu, maka itu 1 tahun lebih itu baru seluruhnya penuh. Dan memang ini menjadi majelis selain silaturahmi juga mudah-mudahan kesempatan untuk memperkuat posisi di dalam syiar di kawasan ini. Karena kita tahu dalam perjalanan umat tidak selalu ada kemudahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan harusnya normal. Misalnya mendirikan masjid, tidak selalu di komplek-komplek itu mudah untuk mendirikan masjid. Dan itu bukan cerita di BSD saja, di banyak tempat. Mudah-mudahan forum-forum seperti ini itu bisa memperkuat. Dan subuhan ini memang dulu sering menjadi subjek masalah kalau subuhan, kunut atau tidak. Saya pernah datang satu tempat itu, dibilang Pak Anies, dulu di tempat ini itu kalau subuhan selalu ramai Pak. Ramai apa? Ramai kunut Pak. Ini ada kunut apa tidak? Sekarang memang alhamdulillah Pak, sekarang sudah lebih tenang. Kenapa? Pada subuhan di rumah masing-masing kan. Bukan soal kunutnya yang beres, tapi masjidnya yang sepi. Masjidnya yang sepi. Jadi tapi peristiwa ini menunjukkan masjid kita ramai, ini seramai Jumatan. Insya Allah tanda-tanda kebangkitan umat. Saya jadi ingat soal subuhan itu ketika Syekh Ali Jabir pertama kali ke Indonesia. Syekh Ali Jabir ini Layarham, insya Allah dia tinggal derajat dari insya Allah. Beliau ketika sampai di Indonesia pertama kali imami subuhan. Nah, contohnya banyak. Di rakaat pertama dibaca Ar-Rahman. Di rakaat kedua baca Al-Waqiah. Assalamualaikum sepi. Terus dia ini cerita beliau misalkan kelihatannya di sini kalau bisa full 2 aja saya bagi 2 biar jamaah yang bertahan. Nah, jadi di sini tadi kita sama-sama subuhan semua lengkap, bahkan sampai nanti kita akan sholat syuruk sama-sama. Insya Allah ini adalah sebuah percontohan bagaimana di BSD dengan komunitas muslim yang makin bertambah di komplek-komplek, kebangkitan umat insya Allah akan terjadi. Dan kita tahu tadi disampaikan Jakarta, dan ini resminya kan Tangerang Selatan. Jadi Bapak Ibu mungkin mayoritas sore malamnya di Tangerang Selatan, siangnya di Jakarta. Jadi kalau ditanya warga mana Bapak? Warga siang warga Jakarta, malam warga Tangerang. Kita bertetangga, dan terima kasih atas perjuangannya selama ini. Di 2017 waktu itu memang semua kita berjuang sama-sama. Saya kebetulan dapat tugasnya pegang mikrofon Pak dalam perjuangan itu. Tapi sebenarnya yang menentukan itu bukan yang pegang mikrofon. Saya memang pegang mikrofon yang di depan, yang bicara, yang menyampaikan. Seperti juga majelis ini, saya pegang mikrofon, kedengaran suaranya. Ustaz Heri pegang bicara, kedengaran. Pak Budi bicara, kedengaran. Ada mikrofon, kita pegang mikrofon. Tapi yang berkuasa sebetulnya, yang paling berjasa sebetulnya bukan pegang mikrofon. Yang paling berjasa adalah yang menjadi operator sound system di belakang. Kalau sound systemnya dimatikan, off, selesai langsung. Bila dulu perjuangan itu saya dapat tugas di depan pegang mikrofon, bila tidak ada antum semua yang menjadi jaringan, yang menyalakan sound system, yang menyiapkan semuanya, perjuangan itu tidak akan berhasil. Alhamdulillah Allah antarkan pada keberhasilan dan insya Allah membawa perubahan pada waktu itu. Cuman mau diulang tidak boleh. Mau diteruskan tidak boleh Pak. Diberhentikan sana sini Pak. Itu sliding tackle seluruh sisi Pak.
rahasia. Jadi akhirnya diberikanlah kesempatan itu kepada yang lain. Bahasa baiknya gitulah. Bahasa baiknya gitu. Diberikan kesempatan pada yang lain, akhirnya diteruskan. Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan tidak perlu 2 putaran, ngirit banyak. Walaupun ada yang sakit juga Pak, ngirit banyak, tidak perlu 2 putaran, 1 putaran selesai. Nah, tapi ini juga sekalian menggambarkan betapa situasi yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini itu bukan situasi yang normal-normal saja. Saya batasi sampai di sini dulu. Kalau saya teruskan nanti ngomong politik di masjid repot. Walaupun bukan gampang. Kasihan Pak Camat di sini. Nanti beliau dipanggil di keterangan. Katanya Pak Camat hadir ya Pak Camat. Nanti selamanya gimana Pak? Nanti yang punya rekaman tolong berikan Pak Camat ya. Yang ini Pak Camat mudah diceritakan karena sini. Dan acara-acara begini biasanya memang Pak Camatnya paling ujung tombak. Kalau wali kota khawatir datang, kirim camat. Daripada wali kota harus jelasin Pak, kirim camat. Kapolres daripada jelaskan, kirim kapolsek. Kapolsek nggak bisa nolak, camat nggak bisa nolak. Tapi kalau yang di atas itu seringkali khawatir Pak, datang-datang begini. Salamannya seneng Pak, tapi tolong jangan difoto ya. Tolong jangan difoto ya. Lawang saya ini umroh Pak. Umroh ini kan namanya juga umroh Pak. Ibadah dan umroh itu kan tidak bisa appointment Pak. Ya siapa saja ada di sana. Nah itu sering Pak, saya umroh jalan sedang selesai sa'i segala, kemudian ketemu dengan rombongan, salaman semua. Selesai salaman, tolong jangan foto. Jadi foto sama saya itu takut Pak. Ini apa, ada penularan apa gitu ya Pak. Tapi kita yakin bila yang kita kerjakan adalah untuk kebaikan, di jalan Allah insya Allah diberikan kemudahan. Yang takut itu yang punya masalah. Kalau tidak punya masalah kita. Kalau Pak Camat punya masalah dia kirim sekcam. Sekretaris camat begini. Tapi kalau dia tidak punya masalah, datang saja Pak. Ya, insya Allah. Jadi Bapak sekalian, saya niat datang di sini adalah ingin silaturahmi. Ketika undangan itu tiba, saya ingin silaturahmi, bertemu dengan jamaah semua, bisa mendengar termasuk jatah untuk memberikan maulidul hasanah. Maulidul hasanahnya jangan dari saya, tapi dari ustadz lokal supaya pendapatan tidak terganggu. Distribusi tidak, lalu ternyata nggak dapat honor Pak. Saya minta maaf saya kalau datang kemanapun saya datang mau mendengarkan, karena kebanyakan kalau datang mau menceramahi Bapak Ibu, datang mau ngajari. Loh, kita ini datang justru mau belajar dari yang lokal, karena seringkali kita akan dapat hikmah lebih banyak. Kita tahu bahwa kita ini belajar dari kitab dan hikmah. Kitab bisa kita baca, hikmah kita bisa dengar, dan itu berada di mana-mana. Jadi alhamdulillah saya bersyukur hari ini bisa ikut mendapatkan ilmu, hari ini bisa bersilaturahmi bersama. Dan sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, karena mayoritas di sini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ibu-ibu di belakang sana, ibu banyak. Ini luar biasa, ibu-ibunya banyak sekali yang hadir di sini. Setiap S3 ibu-ibu juga hadir. Oh enggak, ini S3 khusus ya. Spesial. Edisi sudah alhamdulillah. Jadi ini ada yang dulu Bapak sekalian. Saya ingin mengulang sedikit kalau boleh sebagai share yang pernah saya sampaikan di dalam majelis beberapa waktu yang lalu di Al-Aqsa. Al-Aqsa. Jadi sekalian, umat Islam yang bentangannya dari Maghribi sana sampai Merauke itu bentangan mayoritas umat Islam. Ini adalah
atau kaum yang memulai yang disebut dengan globalisasi. Yang hari ini kita kenal dengan nama globalisasi. Dari Jazirah Arab sampai Jazirah Al-Muluk. Tahu Jazirah Al-Muluk di mana? Namanya Maluku. Maluku itu, kenapa disebut Maluku? Karena disebut Jazirah Al-Muluk. Itu adalah jazirah tempat para raja. Dan itulah bentangannya. Globalisasi dimulai oleh mereka. Oleh kita. Oleh orang tua kita. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu mereka menguasai ilmu pengetahuan. Hari ini, salah satu tantangan terbesar, kenapa saya mau sampaikan ini, berbagi saja, karena kita, rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita, madrasah kita, pendidikan kita, belum tentu menyiapkan anak-anak kita untuk bisa menjadi pemenang di dalam kompetisi yang terjadi di global ini. Kita membekali anak-anak kita dengan iman, dengan tauhid, Islam, akhlak, itu dasar. Itu kita kerjakan. Alhamdulillah itu insya Allah tidak lolos. Karena orang tua kita semua perhatikan itu. Itu semua menjadi fokus kita. Itu bagus, itu perlu diteruskan, jangan berkurang. Tapi perlu ditambah. Perlu ditambah. Apa tambahannya? Yang menjadi concern kita semua. Kemampuan berpikir kritis. Ini adalah kunci untuk masa depan. Kemampuan berpikir kritis. Nah, kita memberikan pada anak-anak kita fondasinya itu betul, itu jangan berkurang, tapi tambahkan kemampuan berpikir kritis. Tanpa kemampuan berpikir menjadi sulit. Nah, kita cenderung senang kalau anak itu nurut, taat, gak banyak tanya. Betul ya? Padahal kita ini dilahirkan dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu wujudnya dalam bentuk pertanyaan. Anak kecil saja, saudara ibu-ibu memperhatikan bayi itu rasa ingin tahunya dari mana? Semua dicoba pakai mulutnya. Apa saja dicoba. Itu apa? Rasa ingin tahu karena belum bisa ngomong. Jadi dengan cara dimasukkan ke mulut, digigit. Karena ini rasa ingin tahu. Semua dari bayi rasa ingin tahu tumbuh. Nah, kok uniknya? Ini studinya menunjukkan masuk sekolah rasa ingin tahu berkurang. Makin tinggi sekolahnya, makin banyak kurangnya. Jadi rasa ingin tahu itu tumbuh sampai masuk sekolah. Begitu masuk sekolah, rasa ingin tahunya malah berkurang. Apalagi, bisa lihat, kalau di rumah juga tidak diberikan ruang untuk tumbuh kemampuan berpikir kritis. Jadi saya ingin berbagi saja nih, mumpung banyak Bapak Ibu di sini. Yuk kita kembalikan kemampuan berpikir kritis itu pada umat Islam. Karena kekuatan kita dulu karena berpikir terjadi itu eksplorasi, temuan-temuan. Kenapa? Karena berpikir kritis. Yang kedua, sekalian, ini terkait masih pendidikan tambahan berpikir kreatif. Ini kelihatannya sederhana, tapi tanpa itu ya, kita akan mengalami kekalahan. Ini alat ini baru sekalian. Itu dibuat oleh orang-orang yang menguasai ilmu matematika, yang menguasai ilmu fisika, yang menguasai ilmu kimia. Kita biasa menyebut ilmu-ilmu alam, ilmu pasti, yang membuat alat ini. Tapi yang membuat isi dalam alat ini beredar kemana-mana, orang yang punya kreativitas. Betul ya?
namanya konten kreator. Ada nggak konten kreator yang tidak kreatif? Ya kalau nggak ada nggak jadi konten kreator. Konten kreator itu bukan YouTuber, bukan. Orang-orang yang bisa saja, tapi orang-orang yang bisa membuat materi-materi kreatif yang itulah yang kita. Penceramah. Penceramah itu senang penceramah yang membosankan atau yang menyenangkan? Yang menyenangkan itu pasti kreatif, Bapak Ibu. Kalau penceramah itu membosankan, pasti tidak kreatif. Pasti. Ustaz Heri ini sangat kreatif. Dapat tugas mendadak, beliau bisa sampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pesan-pesan yang mengesankan, betul tidak bisa? Di situ ada kreativitas, ada kemampuan untuk bisa memunculkan kebaruan. Nah, kreativitas ini tumbuhkan. Jadi di majelis ini banyak orang tua. Kami titip yang pondasi tadi jangan hilang. Iman, Islam, akhlak itu pondasi. Itu kalau tidak punya akhlak yang betul repot loh saya. Repot. Dan masa depan ini terkait dengan itu. Dan yang ketiga, integritas. Ini soal akhlak. Hari ini kalau Bapak Ibu punya usaha, mau mencari orang pemodal baru, maka nomor satu, perusahaannya harus punya buku yang baik, laporan keuangan yang baik. Tanpa laporan keuangan yang baik, ada tidak yang mau invest? Ada. Kira-kira nih, kalau perusahaannya dikorup, ada tidak yang mau invest? Tidak ada. Nah kalau Indonesia pejabat-pejabatnya korup, ada nggak yang mau invest? Nah, jadi kalau orang kita mengeluh investasi itu nggak datang-datang, jangan menyalahkan swasta. Dan mereka mau invest tanya, ini harus punya teman pejabat tidak ya? Harus punya komisaris jenderal tidak ya? Pak Camat belum komisaris. Kemudian nanti ada usaha lokal Pak. Yang menjabat, yang pensiun, diminta ikut jagain. Kenapa sih jagain? Karena tidak ada kepastian hukum. Kalau ada kepastian hukum, yang menjaga siapa? Ketaatan pada aturan itu yang menjaga diri pelaku usaha. Karena ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian hukum, harus cari backing. Ini yang membuat problem kita besar. Nah, masalah korupsi ini mulainya di mana Bapak Ibu sekalian? Mulainya di rumah. Saya pernah menyaksikan peristiwa sebuah mobil satu keluarga diberhentikan polisi. Pada saat diberhentikan, si bapak yang nyetir ngajak ngobrol, minta diselesaikan di tempat. Lalu diselesaikan di tempat. Kira-kira Bapak Ibu, pelajaran apa yang diberikan pada anak-anaknya yang ada di mobil itu, Bapak Ibu? Apa pelajaran? Pelajarannya apa? Sogok menyogok itu biasa. Bapak saya mempraktekkan di depan mata saya. Dan itu peristiwa macam itu, bukan hanya seperti itu, macam itu. Semua urusan, anak mau daftar sekolah, tempatnya habis, bapak ibunya mengusahakan, lalu cari bekal sana sini, sogok sana sini, supaya anaknya bisa masuk sekolah. Anaknya lihat itu semua, apa yang sedang diajarkan Bapak Ibu sekalian? Ini problem mendasar sekali di bangsa kita. Kalau kita mau mengubah nasib kita, tidak bisa mengharapkan bangsa lain. Harus kita sendiri yang mengusahakannya. Jadi salah satu fondasi adalah soal integritas. Jadi saya titip kita semua orang-orang tua ini, mari kita dari rumah kita memunculkan integritas, memunculkan berpikir kritis, memunculkan berpikir kreatif di atas fondasi yang saya katakan tadi. Pendidikan agama yang kuat, iman, Islam, akhlak itu jangan digeser, tapi tambahannya jangan hilang, karena tanpa itu mungkin kita akan kalah ke depan. Singapura menjadi maju seperti sekarang
Korea Selatan menjadi maju seperti sekarang, Jepang menjadi maju seperti sekarang, itu bukan semata-mata karena orang investasi banyak, tapi karena mereka mendidik bangsanya dengan karakter yang baik. Karakter itu artinya kebiasaan, akhlak yang baik. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa ini di Jepang, Pak. Kami naik ke Gunung Fuji. Gunung Fuji itu agak tinggi. Kami naik ke atas. Saya waktu itu masih kuliah, Pak. Sampai ke puncak itu bawa tongkat, Pak. Saya tidak bawa tongkat, saya bawanya kertas. Kenapa saya bawa kertas sendiri? Kayak kertas? Karena jadi gini, kalau yang punya uang punya tongkat, kalau tidak punya uang makanya kertas. Untuk apa? Setiap sampai satu pos dicat, pos 1, pos 2, pos 3, sampai nanti ke puncak. Nah, ini ada buktinya tuh, sampai ke puncak dengan dicat pos. Nah, kalau yang punya uang beli kayu, tongkatnya itu dicat, pakainya besi panas, catnya besi panas. Nah, itu lebih bagus, Pak. Tapi itu kalau yang punya uang. Nah, saya karena waktu itu tabungan gak ada, modalnya sedikit, Pak, jadi pakainya kertas. Nah, ada teman saya dari Thailand, dia pakainya tongkat sampai ke atas, sampai ke puncak. Kita berangkat ke 25, sampai di puncak mungkin hanya berlima kita sampai di puncak. Itu perjalanan yang, nah itu Pak, saya berani naik ke puncak, Pak, waktu itu. Bajunya ala kadarnya, membayangkannya seperti naik gunung di Indonesia, Pak. Sampai di sana dinginnya luar biasa. Baru setengah itu sudah drodok, sampai ke puncak tuh nggak bisa ngomong, Pak. Hanya jongkok menahan dingin. Di situ saya merasakan betapa pemberani itu bisa disebabkan dua hal. Berani karena bernyali, yang kedua berani karena tidak tahu risiko. Saya ini rombongan yang kedua, kan? Berani karena tidak tahu risiko. Udah sampai di sana, baru udah bisa dulu, udah bisa minta tolong, Pak. Udah sampai di puncak. Nah, pulang dari sana, kami berlima ini kelelahan naik taksi ke suatu tempat kira-kira 1,5 jam pakai taksi. Karena capek, di taksi tidur. Begitu sampai di tempat tinggal, turun, taksinya dibayar, taksi berangkat. Baru sadar tongkatnya tertinggal di taksi. Lah padahal bukti sampainya itu ada di tongkat itu. Tongkatnya ditaruh di belakang mobil. Kalau sedan kan belakangnya ada kosong, ada di belakang tongkat itu. Turun langsung. Itu Pak, gelonya Pak. Gelonya Pak, gelo itu sedihnya itu. Waduh, nah yang seperti saya punya kertas kan saya pegang, aman. Yang punya tongkat, dia tidak punya bukti kalau dia sampai ke puncak. Dah menyesal Pak. Dia taksinya dari tempat yang kira-kira 1,5 jam, mungkin sampai 2 jam dari tempat itu. 3 hari kemudian, 3-4 hari kemudian, di tempat kami tinggal ada tulisan, ditemukan tongkat di taksi, tanggal sekian, jam sekian. Yang merasa kehilangan hubungi kantor resepsionis. Jadi apa Pak? Sama supir taksinya itu dikirim ke tempat kita tinggal. Dikirim itu barangnya. Sambil diberitahu saya tidak tahu siapa yang punya, tapi dia turunnya di tempat ini. Jadi dikirimkan ke tempat itu Pak. Saya itu ketika lihat itu, Masya Allah, ini hasil apa Bapak Ibu? Hasil pendidikan. Dan kita ini loh, berangkat Jumatan, sandalnya bagus, sepatunya bagus, pas mau Jumatan ganti sandal jepit. Kenapa Bapak Ibu? Takut apa Bapak Ibu? Takut di-upgrade, takut downgrade Bapak Ibu. Ini PR kita, makanya saya katakan tadi, ke depan kalau kita tidak bereskan ini, dan jangan berharap bangsa lain yang mengubah kita. Betul nggak sih? Jadi kita menyadari persis ini PR besar, mudah-mudahan nanti bisa menjadi
tugas yang kita kerjakan sama-sama, karena kita tidak mungkin mengerjakan ini sendirian. Tadi saya disampaikan katanya mau ada yang dialog juga. Boleh bertanya apa saja, silakan tanya apa saja. Saya milih yang saya jawab yang mana. Pertanyaan boleh apa saja, tapi jawaban saya pilih nanti tanya. Ya. Demikian, silakan untuk dipimpin. Nasrullah wa fathul qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Anis yang telah memberikan acaranya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menjadi wawasan bagi kita semua. Mudah-mudahan doa dan harapan cepat atau lambat akan menjadi kenyataan. Karena doa akan dikabulkan oleh Allah bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Mudah-mudahan waktu yang tepat tidak terlalu lama lagi. Oke, kembali ke sesi tanya jawab. Dibatasi untuk 2 orang, 1 orang bapak-bapak, 1 orang ibu-ibu. Untuk itu yang ingin menanyakan pertanyaan, Pak Marta, Pak Marta ini. Ya, Pak Marta silakan tanya apa aja sesuai tadi yang disampaikan Pak Anis, kecuali jangan nanya saya. Silakan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Anis, nama saya Marta Fabian, izin menanyakan. Jadi satu saja, Pak Anis ini kan kapasitas dan kompetensinya kan luar biasa dan sangat kompeten untuk bisa memimpin kita bersama. Dan alhamdulillah sekarang kita juga punya pemimpin Pak Prabowo yang nasionalisme juga teruji. Nah, kalau kombinasi berdua ini akan mungkin membawa bangsa kita terbang lepas landas seperti yang dicita-citakan almarhum Pak Harto. Nah, ini bagaimana caranya Bapak sama Bapak Presiden sekarang nanti ke depan bisa memimpin bareng-bareng kita semua. Nah, barangkali ini yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan ini menjadi niat dan doa kita bersama. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada lagi juga nggak apa-apa, Pak. Pertanyaan itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang buruk. Yang ada hanya pertanyaan yang panjang. Jadi buatlah pertanyaan yang singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Anis ya atas kehadirannya. Saya sangat bangga bisa melihat secara langsung. Padahal ponakan saya juga dia Pak Anis di Jalil pertama. Itu ponakan saya. Jadi setiap dia ada acara saya belum berkesempatan bertemu dengan Bapak. Jadi tinggal lihat di alhamdulillah tidak khairan. Yang ingin saya tanyakan Pak, setiap saya memperhatikan apa namanya itu apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak selalu memberikan itu senantiasa berhubungan dengan akhlak yang insya Allah taala. Saya ingin meminta masukan ataupun tips dari Bapak bagaimana cara memaksimalkan pendidikan akhlak terhadap anak-anak Pak, khususnya anak supaya nanti bisa berkontribusi baik untuk negara ataupun agama. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tika Pak dari Bandung ya. Dari Bandung? Iya, saya kan kebetulan ponakan saya itu Rika Lambang. Saya dari Bandung, tapi pada awal sekarang tinggal di sini Pak.
Ya, makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang memang betul-betul kebelet pengen tanya, sangat pengen tanya, satu lagi, silakan Pak Moderator bantu di. Kalau boleh ada satu lagi, tidak apa-apa. Bapak pilihkan. Saya tidak berani pilih karena saya. Pak Ustaz Termono. Apa tadi sebagai pemimpin, sebagai seorang pemimpin harus menjadi pendidik. Apa sebagai pendidik dan juga sebagai seorang bagaimana orang Islam dalam dan juga bagaimana sistem pendidikan kita saat ini mendorong bisa berpikir kritis selama ini. Yang kedua berkaitan dengan ini, ada yang bilang untuk menghancurkan satu bangsa, lupakan bangsa itu dengan sejarah. Apa yang kita temui saat ini? Kita itu sudah melupakan sejarah. Kalau kita bilang misalnya NKRI, kita akan bicara tentang NKRI. Tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya pejuang NKRI itu. Dari Republik Indonesia Serikat kita bisa menjadi NKRI. Ada fungsi untuk gelar. Ini yang bagaimana pandangan kita pendidikan sejarah ini. Bila untuk merusak satu bangsa, bilangkan sejarah. Terima kasih. Bapak, terima kasih Bapak. Oke, satu lagi barangkali dari Ibu biar lebih adil ya, dua-dua. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya salam kenal ya. Siapa? Perkenalkan saya Titin Hasil. Saya salah satu pegawai perbankan. Di waktu itu saya sempat support untuk PSI Jakarta di sistem. Waktu itu saya sempat ini Pak, ownernya dari dia sempat jadi foto izin ya, saya pending mungkin kita kasih kenal Pak Anies gitu. Saya sangat pilih karena dikirimin foto Bapak yang kedua itu inisiatif. Izin Pak, sebenarnya dengan ini support waktu itu di masa-masa terakhir Bapak ya, waktu di Jakarta, di Jakarta, jadi termasuk juga yang memberikan apa ya promosi waktu itu terkait dengan SD-nya tempat saya bekerja. Cuma dalam perjalanannya promosinya bahwa saya satu unit yang harus membimbing generasi muda. Ya menurut saya sindrom apa ya? Ya ditakutkan itu generasi muda lalai. Yang untuk disiapkan menjadi pimpinan calon-calon pemimpin negara. Saya akan bersetuju Pak. Miris Pak dengan negara itu gitu. Gimana sih cara? Oh ini berkaitan dengan ibunya yang memohon tips. Nah, sebagai pimpinan kecil bangsa perusahaan, kita punya tanggung jawab untuk memberikan kemampuan investasi baru yang cukup baik yang kita persiapkan untuk masa depan. Jadi kalau boleh secara pribadi ya Pak, apa ya? Miris dengan gimana sih kondisi negara saat ini? Bukan kayak kondisi ya Pak ya, itu memaksakan generasi muda yang siap memimpin negara ini, membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Istilah kalau misalnya kalau kita untuk kita bisa lihat Pak, Indonesia itu di mana-mana, setiap titik di mana kita bergerak selalu ada Indonesia. Ya pertanyaannya, gimana tips Bapak untuk bagi kami rakyat kecil membangun negara kecil kami, mempersiapkan generasi muda yang secara akhlak
siap dan tadi diperlukan yang bisa berpikir kreatif tadi Pak, inovatif. Jadi Ibu barangkali langsung bertanya. Iya. Jadi tips tadi Pak, maksud saya gimana kita mempersiapkan tips Bapak bagi kami sebagai pemimpin yang unit-unit kecil mempersiapkan generasi muda yang siap untuk menjadi calon-calon pemimpin yang tangguh dan berakhlak. Itu kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin ya namanya tadi. Sudah. Oh, Pancasila Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya apa? Saya Ahmad Ashafi Syarif dari Panjang Bogor. Salam dari zaman kami Ekosap. Nggak bisa datang ke sini karena macet. 2 transformer 24 jam PT tambang di Bogor Barat. Maka saya sendiri mereka sangat mencintai apa dan ingin bertemu dengan apa dan ini cara hanya satu yang ingin kami sampaikan. Bapak Abah tadi minta pertanyaan singkat hanya satu. Apa siap nggak jadi presiden setelah lulus Islam? Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama itu direkam nggak tadi? Selamat malam, syukran. Ya, saya jawab dulu yang soal pendidikan, yang soal Indonesia ke depan, yang soal bagaimana menyiapkan. Ini Ibu tadi bertanya, bagaimana kita sebagai keluarga? Terus kalian, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita semua tahu itu. Kita ini tidak akan bisa mengubah nasib kita sendiri kecuali kita sendiri yang mengikhtiarkannya. Jadi mulai dari rumah-rumah kita. Saya usul kalau boleh ini di dalam forum Masjid Mushola, Pak usul dibuatkan program pendidikan ke orang tuaan, ke ayah bundaan. Kaya bundaan, orang tua itu pendidik terpenting, pendidik pertama, tapi juga orang tua itu pendidik yang paling tidak tersiapkan. Tidak tersiapkan. Mau jadi guru ada pendidikan. Para mubalik ini, mubalik juga semuanya ada pendidikan. Tapi jadi orang tua, kalau kita menyatakan sebagai bapak ini akad nikah, jawab mobil itu tajwid, itu sah nikahnya, siap jadi ayahnya? Belum tentu. Menjadi siap ini, itulah yang diperlukan. Jadi kalau berusul Pak, di zaman ini salah satu PR terbesar bagi orang tua itu menghadapi perubahan zaman. Nah, jadi usul jangan mengundang ceramah, menceramahi tentang orang tua yang ideal. Bagus sekalian, itu cuma bikin stres yang ikut Bapak Ibu. Bapak ikut acara itu pulang rasanya seperti kurang semua. Betul-betul, itu adalah cara terbaik untuk memangkas percaya diri orang tua. Caranya bagaimana Bu sekalian? Caranya panggil orang tua yang sudah berhasil mendidik anak-anaknya, terus ngobrol, tukar pikiran, bukan ceramah teori orang tua sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kami pernah, ada seorang ibu nih, anaknya 13, naik 13 itu saya dokter semua, dan ibu tunggal. Tidak ada suaminya sudah meninggal. Beliau mendidik semuanya. Nah, yang seperti itu kita datangkan. Lalu Bapak itu ngobrol, gimana ibu ini? Saya ceritakan bagaimana bangun subuh semuanya, bangun subuh, sholat subuh sama-sama. Lalu terus kegiatan. Itu detailnya diceritakan. Ada seorang ibu, pendidikannya cuma SD,
terus anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang berhasil. Nah, yang penting panggil. Jadi pendidikan ke orang tuaan itu dibutuhkan, tapi bukan teori orang tua sempurna. Karena kalau teori orang tua sempurna, yang ikut pulang malah stres. Kami merasa jauh. Nanti kami bisa sampaikan kepada Pak Budi beberapa bagi bahannya. Kemudian di rumah kami, Pak, ini baru kemarin 2 hari yang lalu dibuat syukuran 10 tahun program pendidikan orang tua untuk warga. Udah jalan 10 tahun, Pak. Itu warga-warga sekitar selalu belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Itu sebagai sebuah proses pembelajaran bersama. Nanti dengan ibu-ibu saya sampaikan juga lewat Pak Budi ya, bahan-bahannya yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Nah, itu terkait dengan pendidikan kita. Lalu tadi Pak Ustadz Mono tentang kalau sejarah dilupakan maka kita akan ya. Lagi-lagi Bapak sekalian, kalau boleh sering-sering ngomong cerita sejarah di rumah. Bapak ibunya baca sejarah, bapak ibunya nggak baca sejarah, nggak cerita sejarah, ya anaknya juga nggak punya minat sejarah. Mulai dari apa? Ambil nih, kalau kita Sirah Rasul, itu Sirah itu ceritakan tuh, itu cerita gimana dulu? Habis itu cerita perjuangan bangsa Indonesia, kisah-kisah itu diceritakan saja. Lalu usul beli buku, taruh di rumah, nggak usah diajari, taruh aja di meja makan, nanti kan dibaca satu-satu. Ambil buku yang menarik, taruh di buku di rumah, baca satu-satu. Jadi saya setuju Pak, dan mudah-mudahan nanti pendidikan kita bisa lebih sekolah kita lebih memperhatikan. Sayangnya saya tidak pegang tanda tangan Pak, jadi saya tidak bisa mewajibkan itu untuk dikerjakan. Tapi betul, bila tidak memahami sejarah, maka kita akan bisa mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Bukan soal tahu siapa dan siapa, tapi tentang mengulangi kesalahan, memperbaiki yang sudah pernah terjadi. Lalu, jadi itu tadi untuk Bu Tika, Bu Titin, dan tadi pertanyaan Pak Ratmono, insya Allah sudah terjawab. Ada Pak Marta Bahagia. Pak, ini 2 pertanyaan terakhir, ini pertanyaan politis ya, Pak. Pertanyaan pembuka, iftitahnya Pak, mukadimahnya, sama pertanyaan penutup. Pak, kalau bisa sama-sama. Sekarang ini sudah ada wakilnya Pak. Jadi kalau nanti mempersamai, mengganggu yang diusulkan ini, ya. Pak, itu udah lewat taman gitu Pak, udah masuk gitu. Intinya Pak, kita selalu dalam posisi bekerja untuk Republik bersama siapa saja selama garis ideologinya nggak meleset, selama nilai yang dijunjung itu sama, selama garis ideologi dan nilai sama, maka kita bisa kolaborasi. Karena pegangannya di situ. Terus sekalian, kenapa Pak pakai nilai? Karena urusan di negeri ini terlalu banyak untuk bisa diselesaikan dengan satu orang. Kalau saya, ini pengalaman sendiri Pak, kalau saya mimpin 20 orang, setiap orang saya beri tugas. Karena saya mimpin 20 orang. Kalau saya mimpin 200 orang, maka saya bikin struktur organisasi, saya bikin ukuran-ukuran pencapaian. Lalu 200 orang ini bekerja. Tapi kalau mimpin 200.000 orang, saya tidak bisa ngasih tugas setiap orang. Saya tidak bisa membuat struktur saja. Tapi saya harus memimpin menggunakan nilai. Nanti setiap orang ambil keputusan berdasarkan nilai. Pak Wali misalnya di sini, tidak bisa memberitahu Pak Samad, nanti kalau ada peristiwa ini, jawabannya ini. Peristiwa ini jawaban nggak bisa. Pak Camat akan ketemu 1001 urusan. Terus Pak Camat mengambil keputusan. Dia akan lihat nilainya Pak Wali apa ya. Kalau Pak Wali bilang sama beliau, nomor 1, keadilan. Ya. Nomor 2, pembelaan pada yang lemah. Nomor 3, ketaatan pada. Dia ambil keputusan, tahu
Ketika nanti ditanyai, Pak Wali, saya ambil keputusan berdasarkan nilai yang Bapak pegang. Bisa ambil keputusan. Tapi kalau tidak ada nilai yang disampaikan, Pak Samad ambil keputusan, bingung Pak. Apa yang terjadi? Arahnya menjadi beda-beda. Jadi kalau lihat ada sebuah negara, lihat ada sebuah kota, lihat ada sebuah organisasi yang orangnya kerjanya arahnya beda-beda, berarti dari atas tidak ada pegangan di lain. Itu pasti. Bapak punya perusahaan juga begitu. Kalau ada pegangan ya, jadi pegangan di situ Pak. Lalu terakhir nih Ustaz Akmal, insya Allah nanti kita silaturahmi Ustaz. Insya Allah sampai di Parung Ustaz. Kalau sampai di Parung, sekarang masih tahun 24 Ustaz. Kita doakan kita diberikan umur panjang Ustaz. Kalau udah umur panjang apapun bisa kita jalani nantinya ya. Tapi salam buat jamaah semua dan insya Allah tidak terjebak macet lagi. Doakan kami bisa silaturahmi di satu saat ke Parung. Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan silaturahminya. Insya Allah ini bukan menjadi silaturahmi yang terakhir. Ini silaturahmi pembuka, ini silaturahmi yang akan datang. Bila ada yang kurang, kami mohon dimaafkan. Bila ada yang lemah, kita mohon dimaafkan. Insya Allah perjumpaan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihi laqad tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Anies telah jawaban atas pertanyaan jamaah. Dari pertanyaan yang biasa luar biasa satu yang lingis. Selanjutnya yaitu seksi penyerahan memento untuk Pak Anies